Sejak bermimpi tentang dirinya yang akan dikalahkan oleh seorang lelaki dari kalangan Bani Israel, Fir'aun pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang terlahir. Pada saat itu, seorang perempuan solehah keturunan Nabi Ishak alaihi salam bernama Yukabat sedang mengandung. Di tengah pembunuhan bayi-bayi berjenis kelamin laki-laki, dia merasa gelisah karena tak mungkin dia akan menyerahkan bayinya untuk dibunuh pasukan Fir'aun jika nanti bayi yang dilahirkannya berjenis kelamin laki-laki. Dan kekhawatirannya pun terjadi. Yukabat melahirkan seorang bayi laki-laki, ialah Nabi Musa alaihi salam. Yukabat mengusap kepala bayi Musa dengan pilu dan air mata yang bercucuran. Bagaimana bisa seorang ibu dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk dibunuh? Bagaimana bisa hati seorang ibu sanggup membayangkan wajah manis dan tampan bayi Musa untuk tercurah darah atas kekejaman Fir'aun? Setelah beberapa hari bayi Musa disembunyikan tangisannya di dalam rumah agar tidak terdengar oleh utusan Fir'aun, akhirnya pertolongan Allah datang dalam bentuk sebuah ilham agar menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Dengan perasaan yang tak akan pernah tega, namun mau tidak mau, Yukabat bersama Maryam, kakak perempuan bayi Musa, pergi ke tepian sungai Nil. Sebelum meletakkan bayi Musa pada keranjang untuk dihanyutkan, Yukabat sempat menyusui bayinya untuk yang terakhir kalinya. Air susunya mengalir deras, sederas cinta kasih seorang ibu kepada anak bayinya yang berusia beberapa hari dan harus dilepaskan. Musa menyesap sari kasih sayang sang ibu dengan lahap, dan itu membuat rasa tak ingin melepaskan semakin memberatkan hatinya. Ketika pada akhirnya arus air mulai menggerakkan keranjang yang berisi bayi Musa, Yukabat tak kuat hati untuk melihat ayun demi ayun gelombang air menarik bayinya semakin menjauh. Maryam yang tak kalah pilu melihat adik bayinya pergi di arak sungai, lantas sambil menangis berlari di sepanjang bantaran Nil untuk mengikuti keranjangnya. Tak peduli kakinya yang terluka sebab terantuk batu, tak peduli tangannya yang kerepotan menyeka air matanya, tak peduli hatinya yang semakin remuk setiap kali adiknya semakin jauh, Maryam terus berlari mengikuti. Dia ingin adiknya selamat. Dia ingin memastikan ibunya tidak salah mengambil keputusan. Dia ingin sungai tak berbuat nakal pada adiknya. Berkilo-kilo jarak yang Maryam tempuh untuk mengikuti keranjang itu, akhirnya hatinya menjadi lega setelah keranjang yang mengangkut adiknya dihentikan oleh serombongan bangsawan yang sedang di atas perahu.